berikutnya kita akan pelajari tata nama senyawa ionik yang kedua. Gimana kau? Aku di sini. Ya, baru datang aku. Au. Aduh, shit. Nah, tata nama senyawa ionik. Tentunya di sini kita akan bahas juga ya, apa senyawa ionik, bagaimana terbentuknya, bagaimana cara memberi nama, dan bagaimana cara menuliskan rumusnya. Siap. Sekarang kita pelajari tentang senyawa ionik. Bagaimana senyawa ionik itu terbentuk, bagaimana penamaannya, bagaimana menuliskan rumusnya. Kita mulai, oke? Nah, ini biar sekaligus nanti ya. Nah, senyawa ionik, lihat. Senyawa ionik itu adalah merupakan senyawa kimia yang tersusun dari unsur logam yang bergabung dengan unsur non-logam. Ingat, logam sama non-logam, maka terbentuklah senyawa ionik ya. Nah, di sini pun masih ingat ya dulu waktu kita belajar ikatan kimia bahwa senyawa ikatan ionik pun terbentuk karena ada peristiwa serah terima elektron ya. Tapi kalian jangan pengen dulu seserahan, jangan ya. Ntar aja kalau udah berhasil baru seserahan. Oke, kita lanjutkan. Nih, senyawa ionik ini terdiri dari kation ya. Kation atau yang dikenal dengan apa? Ion positif ya, kation. Nah, kenapa ada ion positif? Karena kan ini dari sini masih ingat kan dulu logam. Logam itu kan punya sifat melepaskan elektron. Kalau dia melepaskan elektron, maka dia membentuk ion positif, jadi kation. Nah, kemudian kalau yang lawan jenisnya, ini yang non logam, itu sifatnya kan menerima elektron. Kalau menerima, dia menjadi ion negatif atau yang dikenal dengan anion gitu. Sehingga boleh kita sebutkan bahwa senyawa ionik itu adalah terbentuk dari ion positif yang bergabung dengan ion negatif atau kation dengan anion. Nah, ini kan Bapak sertakan di sini. Kation itu adalah suatu ion logam. Karena di sini terjadi pelepasan elektron. Kalau anion adalah ion dari non logam. Atau di sini ada istilah kata anion poliatom. Maksudnya kayak apa yang poliatom? Kan di sini ion itu ada yang sendiri ya, ada yang gabungan gitu ya. Kalau yang sendiri itu kayak Cl-, F-, Br-, gitu kan, O2-. Nah, itu sendiri. Tapi kalau yang gabungan seperti SO4 2-, PO4 3-, C2O4 2-. Nah, kayak gitu itulah poliatom. Poli artinya banyak, atom itulah atom. Jadi ada atomnya lebih dari satu ya. Nah, itu disebutnya adalah anion poliatom. Nah, sementara di sini senyawa ionik itu punya rumus LNL ya, maksudnya tahu kan, logam bergabung sama non logam. Dalam rumusan senyawa ionik, unsur logam itu harus selalu ditulis di bagian depan. Ini ingat, bagian depan, tidak boleh di belakang ya. Contoh soal, lihat di sini. Dalam contoh soal misalnya ada NaCl. Ditulis bukan ClNa, nggak boleh. Karena Na logamnya, Cl non logamnya. Jadi logamnya di depan, Cl-nya di belakang. Kemudian CaBr2, Ca-nya di depan, Br-nya di belakang ya. Nah, ini dua nih dari mana kita akan tahu nanti ya kan. Ataupun Al2O3, Al-nya di depan, O-nya di belakang karena Al yang logam. Siap? Bisa? Iya. Iya, sekarang kita udah mulai masuk ke bagaimana cara menuliskan rumus ya. Nah, seperti ini. Rumus. Oke, rumus senyawa ionik. Oke, lihat ini ya. Rumus senyawa ionik itu ditentukannya adalah oleh perbandingan muatan dari kation dan muatan dari anionnya. Ya. Kation dan anion diberi indeks, ingat, diberi indeks sedemikian rupa supaya apa? Supaya senyawanya itu punya sifat yang netral, gitu kan? Dari mana indeks ini muncul, ya? Atau bagaimana cara penulisannya? Lihat di tabel. Oke, perhatikan di tabel, misalkan seperti ini. Saya punya kation natrium, ini, ya, dan punya anion nitrat, ya, NO3. Perhatikan di sini.
Natrium itu ionnya positif ya, Na+, sedangkan anionnya di sini adalah poliatom ini contoh poliatom. NO3 min. Berarti ini kan muatannya +1, ini -1. Sebetulnya saat mereka digabungkan menjadi rumus, Na dengan NO3 digabungkan, ini muatannya tinggal disilang gitu. Karena kebetulan ini +1, ini -1, sehingga kalau ini disilangkan ke NO3, sebetulnya NO3-nya itu kalau ditulis yang seharusnya ini ada kurung di sini ya, ada kurung gitu ya. Ada kurung, kemudian ini ada 1. Nah, 1 ini dari mana? Dari sini. +1 tadi. Nah, yang -1 yang ini diberikan ke Na ke sini. Makanya di sini seharusnya Na-nya itu ada angka 1 sebetulnya. Hanya tidak perlu dituliskan angka 1. Jadilah rumusnya Na NO3 seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, maaf ya kalau ada noise nih. Nah, seperti ini, ya kan? NaNO3. Yang ini sama kan? Ca plus 2+ bergabung dengan NO3 min. Perhatikan di sini. Yang Ca muatannya positif 2, ini muatannya -1. Saat mereka digabungkan, Ca dengan NO3 bergabung. Nah, ini lihat, 2 ini dari mana ya? Oh, ternyata 2 ini adalah dari muatannya yang ini. Ya kan? Nah, dari sini yang -1-nya kemudian diberikan ke Ca ke sini. Jadilah Ca-nya di sini sebetulnya ada angka 1. Seperti itu ya. Nah, jadi caranya tinggal disilang ya. Disilangkan, ingat. Caranya disilangkan aja. Jadi kalian harus juga mengingat-ingat muatan sih sebetulnya ya. Lihat Al3 dengan SO4 2 min. Saat mereka bergabung, yang 3 ini diberikan ke SO4. Jadilah ini. Yang 2 dari SO4 diserahkan ke Al. Jadilah Al-nya 2. Al2 SO4 3 kali, ya kan? Aduh, ada suara ya, maaf. Nah, kemudian S4 plus dengan SO4 2 min. Yang 4-nya kan diserahkan ke sini. Jadi SO4-nya dalam kurung 4 tadinya ya. Yang 2-nya diserahkan ke sini, SN2. Berarti kan perbandingannya 2 berbanding 4. Nah, dalam kimia itu harus perbandingan sederhana. 2 banding 4 diperkecil jadi 1 banding 2. Makanya SN-nya di sini 1, SO4-nya 2. Begitu ya. Ini pas sama. Ya. Yang ini sama yang ini. Ini kebetulan muatannya sama-sama 2. Berarti hilang ya. 2 banding 2 berarti dianggap 1 banding 1. Jadilah CUS. Cus ya. Cus ya. Ini lihat Fe2 plus dengan PO4 3 min. Yang 2 plusnya kan dikasihkan ke sini. Tuh. Ini kan? Yang 3-nya diberikan ke Fe. Maka 3 di sini. Jadilah rumusnya Fe3 dalam kurung PO4 2 kali. Nah, kalau ada yang ini kan tidak kasih kurung supaya indeks ini tidak ini ya. Yang ini sama. Fe3 plus dengan SO4 2 min. Ini sulfat, ini fosfat ya, jangan. Nah, ini diserahkan ke SO4 tuh, lihat jadi 3. Ya kan? Kalau yang 2 diserahkan ke Fe, ini jadi 2. Nah, ternyata indeksnya kan dari muatan-muatan yang disilangkan ya. Jangan lupa nih, disilangkan, ini nyilang ke sini. Ya kan? Ke SO4. Yang 2 ini disilangkan ke Fe-nya. Jadi hasilnya muncul angka-angka ini. Oke, itu ya. Terima kasih. Ya, sampai di slide berikutnya ya. Untuk di slide ini mungkin Bapak akan memberikan contoh kation ya. Contoh-contoh kation. Perhatikan di sini ada beberapa contoh kation yang sifatnya ini terdiri dari satu jenis kation ya. Dari natrium, kalium dan seterusnya. Ini yang ion logam semua ya, positif semua nih. Ini mah tinggal dihafal sih sebetulnya ya. Tabelnya udah ada kan di materi. Anda hafalkan dengan baik. Cuman ada beberapa unsur yang punya nilai oksidasinya lebih dari 1. Contohnya ini ya. Nah, Sn plus 2 atau 2 plus dengan Sn 4 plus. Nah, untuk membedakannya maka muncul angka Romawi di sini. Untuk 2 plus pakai Romawi 2. Untuk yang 4 pakai Romawi 4 seperti ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini pun sama nih. Timbal ya, timbal di lapar ya. Ada timbal 2 dan timbal 4. Ini sesuai 2 plus 4 plus ya, timbal.
Besi juga sama ya, ada 2 plus, 3 plus, makanya pakai 2 atau 3 ya. Kalau yang 2 suka ada istilah lainnya ferro, 3 ferri. Tapi istilah ini tidak dipakai karena tidak terlalu valid ya. Pakainya besi 2 dan besi 3. Demikian untuk yang lainnya. Ya, jadi kalau untuk yang ini tidak akan Bapak bahas panjang karena ini tinggal dihafal aja. Siap ya? Tolong hafalkan ya. Ya, sampai di contoh anion ya sekarang. Tadi kation udah ya. Wayahna ngapalkeun ya. Nah, kalau untuk yang ini adalah contoh untuk Bapak kenalkan mengenai anion-anion plus namanya, gitu kan? Seperti misalkan kalau seandainya di rumus kimia ada anion jenisnya OH, maka namanya hidroksida. Kalau O2-min, ini OH-min ya tadi. O2-min namanya oksida, F-min florida dan seterusnya ya. Nah, wayahna ieu mah kedah hafal ya. Ini yang sendiri-sendiri, ada yang poliatom CO3 ini seperti karbonat, silikat, oksalat. Nah, ini mah tinggal dihafal-hafal saja ya kan, sehingga kalian banyak mengenal istilah. Kalau yang sering digunakan ada sulfat gitu kan. Kalau sulfat itu kakaknya, adiknya ada sulfit ya kan. Ini nitrat, ada adiknya nitrit ya kan. Ini kakak beradik nih ya. Ini fosfat, ada fosfit. Kemudian ada arsenit, ada arsenat ya kan. Biasanya kalau yang pendek atau bukan pendek, yang kecil pakai it, kalau yang tingginya pakai at. Antimonit, antimonat ya kan. Nah, kalau yang Cr sama O ini ya banyak jenis, mulai dari hipoklorit, klorit, klorat, perklorat dan seterusnya. Ini mah wayahna hafalkan ya. Sekarang sampai kepada penamaan senyawa ionik ya. Tadi kan kita udah mengenal kation jenisnya apa, namanya apa, anion juga sama ya, jenisnya seperti apa, namanya apa. Sekarang kita gabung ya menjadi sebuah nama dalam senyawa kimia seperti ini ya. Penamaan untuk masalah senyawa kimia itu untuk ionik ya, itu tinggal merangkaikan antara kation dengan anion aja. Tapi ingat, kation harus tertulis di depan disusul dengan anion. Ingat, kalau kation itu kan tadi logamnya kan, kalau anion itu non logamnya gitu kan, tinggal gabung aja. Prinsipnya sederhana seperti itu ya kan. Seperti contoh ini kan, contohnya di sini ada NaCl kan ya. Nah, ada NaCl tuh, NaCl aduh ya gede tuh. Maaf, NaCl ya. Nah, aduh, nah ada NaCl. Nah, di dalam NaCl ini kan Na-nya logam di depan, Cl-nya non logamnya di belakang. Berarti Na sebagai kation, Cl sebagai anion. Na kan namanya natrium, Cl namanya klorida ya anionnya. Jadi tinggal digabung aja, natrium klorida. Kalau dalam senyawa ionik, indeks tidak perlu disebutkan. Ingat, yang disebutkan indeks hanya dalam kovalen ya, itu bedanya. CaCl2, oh tinggal sebut aja, Ca-nya kalsium, Cl2-nya berarti Cl, klorida. Nah, lalu Na2SO4, nggak usah bingung juga. Oh, Na itu logamnya, kationnya natrium namanya. Kalau SO4 tadi kan udah ada di tabel kan, ini namanya sulfat. Gabungkan aja. Jadi natrium sulfat. AlPO4. Nah, Al-nya kan aluminium. PO4-nya fosfat. Kalau ini kenapa sih jadi AlPO4? Kalau kamu lihat ke tabel kan Al itu Al plus 3 ya. Kalau PO4 min 3. Berarti 3 banding 3 hilang ya. Jadi 1 banding 1. Nah, ini jadilah AlPO4. Bukan alpokat ya. Alpokat bukan, tapi AlPO4. Jadi pengen jus. Nah, kemudian kalau ini adalah gabungan dari kation K ya sebagai kalium, dan di sini C2O4. C2O4 ini adalah sebagai oksalat ya. Lihat lagi ke tabel nanti ya. Lihat tapi. Jadilah namanya kalium oksalat. Nah, jadi nama-nama yang lain pun tinggal ngegabung aja, kationnya apa, anionnya apa, gabungin aja udah. Maka jadilah nama senyawa ionik ya. Nanti akan lebih banyak kalian belajar setelah kamu berlatih ya. Cukup ya. Ya, masih di penamaan senyawa ionik ya. Untuk yang sekarang kita akan coba lihat penamaan senyawa ionik, tapi untuk kation yang memiliki bilangan oksidanya lebih dari 1 ya.
Seperti apa saja kita lihat di sini. Nah, gini ya. Nah, misalnya di sini bacaannya jelas ya yang Bapak barusan sebutkan. Jadi kita memberikan nama senyawa ionik untuk yang kationnya lebih dari satu jenis bilangan oksidasi. Perhatikan contoh di sini. Misalnya ini contoh yang ini nih ya. Nah, yang ini nih. FeCl2. Ya, berarti di sini kan kationnya Fe, lalu anionnya Cl. Kalau kita lihat di tabel ya, di tabel sebelumnya, Fe itu kan ada dua jenis, ada Fe2+ dan Fe3+. Kalau yang di sini Fe berapa? Nah, tapi kalian punya dasar sebelumnya bahwa dalam senyawa ionik itu sebetulnya indeks-indeks yang muncul itu hasil dari penyilangan muatan ya, atau bilangan oksidanya yang plus atau min di atasnya itu, yang superscripts ya. Contoh ini, FeCl2 berarti sebetulnya angka 2 ini, nih yang Bapak benerin ya, angka 2 ini adalah sebetulnya muatan dari Fe. Jadi Fe-nya udah ketahuan, ini Fe2+. Makanya di sini muncul namanya besi 2. Ya kan? Nah, sementara Cl-nya adalah Cl min. Dari mana tahu? Lihat di bawah Fe nggak ada angka, berarti ini 1. Nah, angka 1 ini adalah muatan dari Cl, kan disilang ya, Fe2, Cl1, makanya langsung klorida. Nah, makanya nama dari FeCl2 itu adalah besi 2 klorida. Gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya, yang FeCl3, ini sama juga, disilang. Nah, berarti 3 ini adalah muatan dari Fe, ya kan, sehingga jadilah Fe3. Kalau Cl sama kayak tadi, berarti di bawah Fe nggak ada angka, artinya ada 1. Jadi muatan Cl-nya disilang ke sini. Jadi tinggal masukin klorida. Nama lengkap besi 3 klorida. Untuk Feri dan Vero di sini ya, Bapak tidak akan bahas karena tidak terlalu umum. Ini yang ini mah penamaan ini jarang dipakai. Yang ketiga lihat, nah ini Fe2S3. Nah ini mah gampang sekali, tinggal disilang. Berarti Fe muatannya lihat di bawah CS, nah 3. Yang S muatannya yang ini disilang ya. Makanya namanya lihat besi 3. Nah, ini besi 3 tuh. Ini sulfida. Maaf. Dan yang keempat ini SNO. Nah, ini gimana nih SNO ya? Kita tahu ini kuncinya dari O sebetulnya. Kan O itu ada di golongan 6, berarti kalau O itu selalu muatannya itu oksidanya 2 min. 2 min gitu kan. Nah, kalau di sini 2 min, berarti kalau saya silang ke sini 2 min, berarti ini seharusnya ada SN2 di sini. Ini yang aslinya nih. Berarti kalau ini SN2, di sini berapa? Ya berarti di sini juga 2 sebetulnya. Sehingga perbandingan SN dengan O 2:2. Kalau diperkecil jadi 1:1. Akhirnya dihilangkan. Jadilah SNO. Sehingga munculnya di sini timahnya timah 2 SN-nya. Oksida gitu. Nah, beda dengan yang terakhir. Nah, beda. SNO2. Ini hasil penyederhanaan. Kalau Bapak urut dari awal, SN ini sebenarnya di bawahnya ada 2 di sini. Ya. Dan di O itu sebetulnya bukan 2, asalnya adalah 4. Sehingga ini menjadi 2:4. Kalau diperkecil jadi 1:2. Nah, ini 1 kan nggak ditulis, makanya SN-nya tuh di bawahnya nggak ada angka. 2 ini O2. Sehingga ketahuan SN itu adalah muatannya sebetulnya ini 4. Jadilah timahnya timah 4 oksida. Nah, begitu ya. Jadi kalian harus mampu menganalisa kalau ada yang rumus-rumus kayak gini. Ya, nah, analisa sendiri. Ini hasil penyederhanaan ataukah tidak gitu. Ya, udah yang slide itu seperti itu. Oke, terima kasih.